Record. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kita masih dengan mudah dan juga kesehatan untuk bisa tetap beraktivitas dan juga tetap semangat. Amin. Pada hari ini, semoga rekan-rekan semua tetap dengan Allah dan juga tetap bisa terhindari dari penyakit COVID-19. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang pertemuan ke-12. Nanti kita akan terakhir diskusi untuk pertemuan 13-14 sesuai dengan yang kita rencanakan di awal kemarin setelah UTS. Oke, jadi ini pertemuan terakhir mengenai persampahan, yang mana memang salah satu topik yang tren yang sudah berpuluh tahun di Indonesia itu tentang sampah. Yang mana sampah di Indonesia memang hampir tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah selesainya bagaimana penanganan sampah di Indonesia. Baik itu dari cara dari jumlah timbulan sampahnya, kemudian adalah cara pembuangan sampahnya hingga dampak ke lingkungannya. Nanti kita akan melihat bagaimanakah dampak sampah yang kecil hingga menjadi dampak dari sebuah sampah hingga menjadi dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sebenarnya di lautan itu kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak jumlah sampah plastik. Yang mana sampah plastik ini memang jumlahnya itu sangat banyak dan hampir melebihi dari jumlah binatang yang ada di dalam air laut, contoh di laut. Karena memang Indonesia merupakan salah satu produksi sampah nomor 2 terbesar di dunia dan juga penyumbang suplai sampah, pembuangan sampah ke laut. Sehingga memang Indonesia dikenal cukup banyak permasalahan yang ada terkait dengan sampah dan juga hampir di seluruh kota pun juga memiliki permasalahan yang sama. Nah, sehingga di sini memang diharapkan bagaimana kita bisa mengurangi sampah itu di awal sehingga dapat menyebabkan kerusakan, menyebabkan pengurangan kerusakan lingkungan di Indonesia ataupun di dunia. Sehingga diharapkan nanti emang pada tahun 2050 ini jumlah plastik di laut itu lebih banyak dari ikan. Jika kalau kita tidak berusaha untuk mengurangi sampah dari awal, dari sekarang, sejak dini. Sebenarnya sampah ini merupakan permasalahan budaya, yang mana budaya ini akan melekat kepada masing-masing orang, yang mana itu bisa menyebabkan perbaikan ataupun menyebabkan kerusakan bagi kehidupan dan juga kerusakan bagi negara itu sendiri. Nah, sebagai contoh, memang contohnya saya selama di Jepang, alhamdulillah selama 7 tahun tinggal di Jepang itu anak SD mulai dari TK hingga anak TK hingga SD kelas 1 itu diajarkan bagaimana mereka bisa membuang sampah ke tempatnya dan juga membedakan sampah yang harus dipisahkan di masing-masing tempatnya. Ada sampah organik, ada sampah plastik, sampah botol atau plastik, kemudian sampah kaleng, dan juga sampah-sampah kertas, kayak kertas, kemudian kardus, dan lain itu dibedakan sejak di awal. Nah, itu diajarkan dari sejak dini, dari TK hingga ke SD. Nah, sehingga nanti besarnya mereka sudah terbiasa untuk memilah sampah. Nah, itu adalah salah satu mungkin yang memang diajarkan di negara-negara maju, bagaimana mereka mentreatment warganya untuk bisa mengelola sampah sendiri. Nah, bagaimanakah dampak sampah? Kalau kita lihat sendiri di Indonesia memang banyak kejadian seperti ini, di mana ada spot area kosong, maka situ akan ada sampah. Nah, ternyata memang walaupun sudah dituliskan dilarang buang sampah di sini atau dibuat peraturan bahwasanya akan dikenakan denda, tetap akan ada orang membuang sampah. Apakah masalah sebenarnya? Apakah sampah ini menjadi permasalahan setiap orang? Atau tadi memang warga Indonesia itu belum bisa terbiasa dengan budaya bagaimana kita mengolah sampah dan mengurangi sampah sejak dini. Nah, beberapa dampak limbah sampah. Pertama itu adalah yang pasti penyemaran tanah. Yang mana tanah itu memang digunakan sebagai tempat untuk mikroorganisme, tempat tanaman, flora, fauna, dan lainnya. Sehingga nanti jika ada sampah yang dibuang, terutama sampah yang tidak dapat di burnable, yang tidak dapat didaur ulang,
maka itu akan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan di daerah setempat. Oleh karena itu memang banyak sekali permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia itu adalah sampah-sampah plastik itu tidak terulang atau sampah plastik langsung dibuang atau terkadang itu sampah plastik ditanam ke tanah. Nah, permasalahannya adalah sampah plastik tadi itu rata-rata tidak bisa hancur dalam sekian tahun atau sekian puluh tahun, misalnya ratusan tahun. Kecuali memang sampah-sampah plastik yang memang dia dapat didaur ulang. Nah, sehingga saat ini memang sudah mulai banyak dilakukan pembuatan sampah burnable, sampah yang mudah terurai dengan jangka waktu tertentu. Yang mana plastik tersebut itu biasanya dicampur dengan beberapa bahan organik, bahan yang memang dia bisa tahan terhadap pengerasan tapi bisa cepat hancur di waktu tertentu. Oke. Nah, yang kedua adalah pencemaran air tanah. Nah, air tanah ini kita bisa mengibaratkan yang mana ketika suatu sampah tadi dibuang ke lingkungan, maka ini akan berpotensi untuk adanya air seperti air lindi. Jadi ketika sampah tanah dicampur dengan sampah organik, maka sampah organik ini dia akan menghasilkan cairan lindi tadi. Nah, cairan lindi inilah yang bisa berpotensi untuk mensuplai kandungan organik dan anorganik yang berbahaya bagi lingkungan. Seperti contoh asam H2S, kemudian gas H2S, kemudian amonia, dan juga senyawa-senyawa sulfur dan lainnya. Nah, senyawa-senyawa inilah yang memang yang mana senyawa ini itu sangat berpotensi untuk menyebabkan kerusakan bagi atau mencemari air tanah. Sehingga ketika air lindi ini tercipta dalam tanah dan ada hujan yang masuk ke dalam tanah tadi, akan berpotensi airnya akan masuk ke dalam tanah. Nah, sehingga nanti air tanah ini akan tercemari dan menyebabkan dia bisa mencemari air tanah tadi dengan kandungan-kandungan yang ada tadi. Oke. Ini untuk yang air ini. Jadi untuk yang air, contoh seperti sungai, bahwasanya memang kelihatan di sungai itu sudah banyak orang yang membuang sampah. Jadi ibaratnya sungai itu adalah tempat untuk membuang sampah. Padahal tidak, sungai itu adalah tempat sumber air yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Akan tapi kalau memang setiap orang itu walaupun sudah diingatkan untuk tidak membuang sampah ke lingkungan, maka akan seperti ini jadinya. Nah, sehingga di sini bagaimanakah dampak sampah terhadap pencemaran di air? Yang pasti sampah di air ini berpotensi yang pertama adalah mengurangi kadar oksigen. Jadi kandungan oksigen yang mana oksigen ini merupakan kandungan yang sangat penting bagi biota air untuk mereka hidup. Nah, kadar oksigen ini bisa turun jika banyak kandungan organik yang dibuang ke lingkungan. Nah, sehingga sampah-sampah tadi, baik itu sampah plastik, kemudian sampah dari rumah tangga, kemudian sampah dapur, itu jika dibuang ke sungai, sudah pasti ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sudah pasti oksigennya akan turun, kemudian nilai BOD-nya akan naik, dan nilai COD-nya akan naik. Nah, apa itu COD, BOD? Ini adalah biogas oxygen demand, jumlah kebutuhan oksigen bagi bakteri untuk menguraikan kandungan organik. Sedangkan COD adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan organik secara kimiawi. Yang butuhan oksigen untuk menguraikan kandungan organik secara kimiawi. Sehingga ketika ini tinggi, maka akan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan lingkungan, kurangnya kandungan oksigen, dan juga plus lagi ada lagi kalau ada tambahan nitrogen atau amonia. Nah, jika dengan amonia yang tinggi ini bisa menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan seperti kemarin, seperti eutrofikasi, kemudian ada algae blooming dan lainnya. Nah, yang pasti jika kita mau sampah, minimal ini sudah akan terjadi, semuanya akan terjadi. Belum lagi nanti dampaknya berupa adanya penyumbatan saluran, kemudian terjadinya sedimentasi dan lainnya. Sehingga dengan adanya pembuangan sampah ke sungai, itu pasti potensinya akan sangat besar terhadap lingkungan. Oke, kemudian kalau kita lihat apa saja kan dampaknya ini adalah di air. Kemudian kita masuk ke
dan minyak udara itu dampaknya sangat besar. Dan selain itu juga minyak udara ini kita kadang di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran, yang mana sampah akan dibakar dan itu akan menghasilkan gas. Nah, gas ini memang kalau kita ibaratkan dalam jumlah sedikit masih oke. Kan tapi kita akan lihat apakah kandungan yang ada di dalam sampah tersebut. Oke. Apakah semua orang membuang sampah yang sama atau tidak? Apakah sampah tadi mengandung kandungan zat kimia yang berbahaya? Contoh seperti botol-botol yang digunakan untuk tempat deterjen, kemudian tempat pembersih WC dan lainnya. Sehingga nanti dimungkinkan jika ada bahan-bahan yang berbahaya ketika dibakar, maka akan menghasilkan gas-gas yang memang tidak bagus bagi lingkungan. Contoh seperti kandungan yang biasa dari pembakaran itu adalah berupa kandungan karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian adalah kandungan sulfur, kemudian gas amonia dan lainnya. Dan juga, nah sehingga di sini ataupun ada gas fluor, FL, gas fluor, yang mana sampah yang bisa dihasilkan dari beberapa bahan-bahan tertentu. Nah, sehingga sini ketika ada sampah tadi dibakar, maka akan berpotensi menaiknya jumlah kandungan karbon monoksida, oksida, dan lainnya. Dan ketika jumlah ini berlebih, maka akan berpotensi terhadap atmosfer di langit nantinya, di lingkungan nantinya. Sehingga ketika ada pembakaran sampah tadi yang masih kandungan CO, karbon dioksida, karbon sulfur, kemudian kandungan fluor lainnya, itu akan menyebabkan potensi untuk menyebabkan pertama adalah kerusakan ozon, atau adanya ozone depletion istilahnya. Kemudian adalah adanya kenaikan rumah kaca atau CGC, green gas CGC. Jadi dampak rumah kaca atau green gas houses, sehingga di sini menyebabkan kenaikan suhu di bumi dan juga ada berupa climate change. Nah, sehingga dampak dari pembakaran sampah ataupun dampak dari pembakaran bahan-bahan lainnya itu berpotensi untuk menyebabkan adanya green gas houses ini. Kemudian ini saya minta tolong untuk satu orang jadi co-host ya, biar nanti bisa add teman-temannya. Tolong sama Mas Bima bisa ya? Bima Hendra ada? Bima Hendra bisa tolong add teman-temannya. Nanti tolong kalau ada teman-teman yang hadir bisa di admit untuk bisa masuk. Kemudian, nah sehingga di sini saya itu juga di bagian landfill. Jadi ke sebuah sampah ketika dibuang itu ke TPA atau ada contoh itu menggunakan metode landfill atau penimbunan dengan cara landfill, maka juga berpotensi untuk menghasilkan gas tadi, amonia tadi. Sehingga di sini gas yang amonia ini ataupun nanti ada gas H2S juga. Ini gas yang berpotensi itu dihasilkan pada saat proses di TPA. Nah, sehingga di sini gas-gas ini juga berpotensi untuk menyebabkan adanya perubahan meningkatkan kadar temperatur di bumi dan juga adanya perubahan climate change di dunia nantinya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat apakah dampaknya selanjutnya adalah nah, kemudian saya itu ada gangguan estetika yang mana sudah pasti ketika ada sampah tertimbun itu pasti akan menyebabkan bau dan juga menyebabkan estetika atau tampilan yang tidak baik bagi pemandang kita. Nah, sehingga di sini
ketika sampah itu menumpuk, dia pasti akan terjadi proses proses degradasi ataupun proses metabolisme oleh bakteri untuk menguraikan sampah-sampah tadi. Nah, sehingga ketika mereka menguraikan ada timbulkan bau tadi seperti H2S. Nah, sebenarnya bau tadi itulah yang kita tercium itu adalah dari proses degradasi si bakteri tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka akan kelihatan seperti ini, yang mana jadi pembuangan sampah, contoh di pasar. Sampah banyak menumpuk di pasar-pasar. Kemudian juga nanti akan baru diambil oleh petugas sampah mungkin setelah beberapa hari. Oleh karena itu, sebenarnya di Yogyakarta sudah cukup baik penanganan sampah pasar, yang mana sampah pasar tersebut akan dibuatkan seperti tempat nampung sampah sementara, dan akan dibuang nanti akan diangkut oleh petugas sampah setiap harinya. Nah, sehingga diharapkan ini memang bisa dilakukan setiap daerah bagaimana sampah-sampah pasar tadi itu tidak menumpuk di pinggir jalan, yang mana pasti akan menyebabkan gangguan bau, gangguan estetika, penampilan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini adalah konflik sosial. Yang mana konflik sosial ini sudah pasti, seperti saya bilang tadi, banyak orang yang membuang sampah di tempat ruang-ruang terbuka, ruang-ruang yang rasanya cukup terbuka, itu bisa dibuang sampah. Mungkin rata-rata saya sering lihat adalah bagaimana orang membuang sampah itu dari kendaraan, mungkin dari mereka membawa sampah dengan motor, nanti mereka tinggal membuang seenaknya saja, membuang langsung baik itu ke tanah kosong ataupun ke sungai tanpa ada rasa peduli atau rasa cemas bagaimana sampah itu akan menyebabkan kerusakan atau kan menyebabkan dampak bagi lingkungan nantinya. Sehingga di sini banyak membuat kata-kata seperti ini, jangan membuang sampah di sini, larang membuang sampah di sini, atau hanya monyet membuang sampah di sini, atau nanti adanya dibuatnya pelanggaran ini akan menyebabkan tindak pidana ataupun perdata dan lainnya. Nah, oleh karena itu banyak dampak yang cukup luas bagi kalau kita membuang sampah sembarangan di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah beberapa contoh dampak yang ada. Misalnya adalah berupa terjadinya ketika kalau kita membuang sampah di air tadi di sungai, sudah pasti itu akan menyebabkan potensi untuk adanya penyumbatan. Yang mana sampah-sampah tadi itu akan terakumulasi dan juga akan menumpuk di pintu-pintu air. Yang mana pintu air ini rata-rata ukurannya cukup kecil, hanya berapa meter persegi, yang mana sampah yang besar tadi itu akan menyebabkan penumpukan sampah. Nah, ketika ini menumpuk, maka akan berpotensi untuk terjadinya banjir. Nah, kalau kita sendiri rata-rata di daerah Jakarta pada musim hujan seperti ini sudah mulai dilakukan kegiatan netralisasi sungai, yang mana sungai itu dikeruk untuk mengurangi sedimentasi dan juga mengurangi sampah yang ada, sehingga sampah-sampah seperti ini itu dibuang terlebih dahulu sebelum terjadinya adanya masuk ke musim hujan. Dan juga sampah-sampah seperti ini sebaiknya diambil di bagian pintu-pintu air di tempat ataupun dan juga di saluran-saluran, yang mana setiap saluran seperti drainase itu merupakan bukan tempat untuk membuang sampah. Juga banyak yang kita lihat sendiri, yang mana sampah itu rata-rata mereka masukkan ke dalam drainase kemudian dibakar, atau nanti sampah hasil dari daun juga masukkan drainase dan dibakar atau tidak. Kalau dibakar pun juga menyebabkan berupa adanya terjadi timbulan berupa sedimentasi ataupun endapan-endapan dari hasil pembakaran tadi. Nah, saya nanti bagaimana sebaiknya memang kita tidak membuang sampah baik ke sungai ataupun ke saluran drainase ya. Karena saluran drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air dari daerah tertentu ke sungai. Sehingga jika kita membuang sampah ke drainase, sudah pasti sampahnya pun juga akan masuk ke dalam sungai nantinya. Oke. Ini adalah contoh beberapa kondisi sampah di daerah pesisir, yang mana rata-rata kalau kita membuang sampah ke sungai itu terkadang sungai itu akan bermuara kepada laut. Nah, sehingga nanti laut tadi juga akan berpotensi untuk mengembalikan sampah masuk ke dalam kembali ke daratan. Ini Mas Bima Hendra ada nggak ya orangnya? Mas Bima? Halo. Halo.
Apakah ada? Nggak ada ya? Iya, Pak. Tolong bantu ya Mas Bimo ya. Nah, sehingga rata-rata memang terkadang ada beberapa sampah itu yang kalau kita sampah tadi masuk ke sungai. Tolong dibantu Mas Bima. Boleh dibantu apa? Pripun, Pak? Bima, tolong dibantu admit teman-temannya ya. Jadi kalau kamu jadi co-host sekarang, jadi kalau teman-temannya ada yang masuk, harus ditekan admit atau kan tekan adminnya. Saya takutnya nanti lagi ngajar nggak kelihatan teman-temannya. Baik, Pak. Oke, nah sehingga di sini beberapa sampah yang dibuang ke laut itu rata-rata juga akan kembali ke sungai. Kembali ke daratan. Jadi memang beberapa sampah-sampah besar itu dengan adanya gelombang itu akan balik lagi ke daratan. Akan tapi sampah-sampah kecil seperti tadi mikroplastik itu tetap akan ada di dalam perairan karena ukurannya kecil, size-nya kecil, maka terkadang dia akan melayang-layang di dalam laut dan itu akan susah kembali ke daratan. Nah, karena itu walaupun kita membuang sampah ke sungai, nanti sungainya bermuara ke lautan, maka lautan nanti akan daratan di pinggiran laut tersebut di pantainya pun juga akan seperti ini. Sehingga memang dampak sampah ini kalau kita membuang sembarangan itu tidak hanya dampaknya ke sungai tapi juga akan ke laut dan pinggir laut pun juga akan semakin banyak sampah. Nah, karena itu banyak beberapa sampah-sampah beberapa daerah pantai-pantai di Indonesia terutama pantai yang dibuka untuk pariwisata itu kan kelihatan banyak sampah seperti ini. Kenapa seperti ini? Yang tadi, karena kita membuang sampahnya ke sungai, nanti sungainya akan bermuara ke laut, dan itu laut pun tidak akan menerima sampah, menolak sampah kembali ke daratan. Nah, sehingga memang sampah-sampah yang besar itu akan kembali ke daratan dan akan menumpuk di pinggir pantai. Akan tapi sampah-sampah yang kecil, bagian seperti mikroplastik tadi, itu akan tetap dia akan ada di dalam perairan di lautan. Sehingga karena itu, jumlah sampah di lautan tadi itulah sampah-sampah memang yang dia melayang dan juga dia itu kecil ukurannya. Kemudian beberapa sampah juga itu kadang sampah-sampah yang kita buatkan tempatnya itu kadang juga banyak orang membuangnya di pinggirannya, tidak di tempatnya saja. Nah, sebenarnya kan tempat sampah ini bisa langsung diangkut oleh si mobil sampah untuk langsung dibawa ke tempat penampungan sementara. Nah, akan tapi kalau di sini kita buangnya seperti ini. Nah, siapa akan mengambil sampah tersebut? Nah, karena itu memang sebenarnya sudah ada tempat-tempat sampah yang disediakan oleh petugas persampahan. Jadi setiap daerah itu sudah ada nama dinas persampahan. Jadi spesial memang mengurus sampah. Saking Indonesia itu peduli dengan sampah, sampai dibuat satu kantor sendiri dinas persampahan. Yang mana dinas persampahan itu rata-rata itu di bawah dinas lingkungan hidup. Jadi dinas lingkungan hidup nanti ada satu lagi dinas sampahnya, bagian persampahannya. Nah, sehingga di sini sampah-sampah yang seperti ini itu siapa akan mengelolanya, siapa akan mengambilnya. Dan juga petugas sampah itu tugasnya adalah untuk mengambil sampah, bukan untuk memungut sampah seperti ini. Oleh karena itu memang setiap kita sadar bagaimana sudah disediakan tempat sampah, maka buanglah sampah di tempatnya atau di tempat kantong ataupun tempat penampungan sampah tadi. Jangan membuang sampahnya sembarangan. Nah, kalau seperti ini pasti jadinya ada tadi akan menyebabkan dampak-dampak tadi. Yang pasti minimal ada dampak berupa gangguan estetika nantinya. Kemudian adalah contoh beberapa sampah yang bermasalah di pinggir sungai di Malaysia, yang mana sampah-sampah tadi itu itu akan menyebabkan terjadinya pembuangan sampah di pinggiran muara tadi, di pinggiran sungai tadi. Oleh karena itu memang sampah-sampah yang ada terbawa oleh aliran sungai itu sudah pasti juga akan berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai tersebut. Contoh di beberapa pinggiran sungai juga akan berpotensi untuk terjadi penumpukan sampah-sampah di pinggiran sungai. Nah, ini ada contoh sungai yang terkenal di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat itu adanya Sungai Ciliwung. Yang mana Sungai Ciliwung merupakan sungai yang paling terparah di Indonesia dan juga sungai yang cukup terparah di Asia, kalau nggak salah, nomor 2 dan nomor 3. Yang mana yang penyebab utama dari penyebaran Sungai Ciliwung itu adalah adanya pembuangan sampah secara besar-besaran ke Sungai Ciliwung tersebut. Satu. Yang kedua adalah adanya pembuangan limbah dari beberapa industri di daerah Jawa Barat yang di sepanjang Sungai Ciliwung, dan juga pembuangan limbah rumah tangga
yang ada di sepanjang Sungai Ciliwung di sepanjang Sungai Ciliwung juga. Sehingga di sini sampah dari jumlah sampah yang dibuang ini cukup banyak sehingga menyebabkan memang meningkatnya terjadinya peningkatan timbulan sampah di Sungai Ciliwung dan juga terjadinya penyumbatan aliran air sungai. Nah, sehingga di sini ketika sungai tadi itu sudah mulai tertutup oleh air, kalau sungai tertutup oleh sampah-sampah, maka akan berpotensi untuk menyebabkan penyumbatan aliran air sungai. Dan ini yang menyebabkan terjadi banjir di daerah Ciliwung dan juga nanti sampah ini akan terbawa ke daerah sungai masuk ke daerah Jakarta atau daerah rendahnya lagi. Oleh karena itu memang biasanya daerah-daerah di daerah downstream atau daerah paling bawah itu berpotensi untuk mendapatkan dampak yang sangat besar. Mulai dari adanya timbulan banjir, yang kedua adanya terbawanya sampah-sampah ke daerah downstream atau daerah bawah yang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah. Nah, di sini TPA Piungan ini salah satunya adalah bagaimana proses pengolahan sampah di TPA, tempat buang sampah akhir. Di Jakarta itu ada namanya TPA Piungan yang berlokasi di daerah Bantul, yang mana ini merupakan satu-satunya TPA yang terbesar di Yogyakarta dan juga satu-satunya TPA di Yogyakarta. Nah, saat ini area dari TPA Piungan ini sudah habis ibaratnya, karena sudah banyak sampah yang ditimbun di sana dan juga TPA Piungan ini merupakan TPA yang sudah lama, yang mana sistem pengolahan sampah ini sudah cukup tua. Sehingga sini mulai dari beban sampah ini sudah melebihi sekitar 500 ton per hari atau 300 ton per hari, dan itu sudah melebihi dari kapasitasnya. Dan juga sekarang untuk area yang digunakan untuk proses penimbunan sampah di TPA Piungan sudah sangat sedikit sekali yang tersedia, sehingga ini berpotensi untuk harus dibuatnya tempat TPA terbaru. Nah, selain itu juga ada konflik yang terbaru ada di daerah TPA ini, yang mana sampah itu kadang juga merupakan sumber uang yang bisa kita olah. Sehingga di sana banyak para pemulung yang mereka mengambil sampah-sampah yang masih bisa digunakan, seperti masih bisa recycle, seperti botol-botol, kaleng-kaleng, kardus-kardus dan lain-lainnya yang mereka ambil dan juga mereka gunakan untuk mereka olah dan mereka jual kembali. Nah, sehingga dampaknya di daerah TPA Piungan ini di beberapa area di sana sudah banyak dibuat permukiman penduduk yang mana memang sebenarnya TPA itu dibangun daerahnya yang jauh dari permukiman. Akan tapi karena banyaknya sampah yang masih bisa diolah tadi dibuang ke TPA, maka banyak orang pula yang melakukan pemulungan sampah di daerah TPA Piungan ini. Selain itu juga ada kasus baru, itu adalah yang mana sekarang tidak hanya pemulung yang memulung sampah, tapi juga mulai dari sekarang adalah adanya sapi-sapi yang makan sampah di sana. Yang mana sapi-sapi ini dibiarkan bebas di sana di daerah TPA Piungan, kemudian sapi ini akan memakan sampah-sampah yang mereka bisa makan sampah. Nah, apakah ada dampak yang akan terjadi ke lingkungan dari sampah yang dimakan oleh sapi ini? Sebenarnya tidak ada, tapi ada dampaknya ke si tubuh sapi tersebut. Yang mana ketika sampah tadi dimakan oleh si sapi, maka akan tadi akumulasi pencemaran masuk ke dalam tubuh si sapi tadi. Nah, sehingga nanti sapi tadi itu bisa berpotensi menyebabkan timbulan pencemar seperti kandungan logam dan naiknya kandungan logam dalam tubuhnya. Yang mana diharapkan sapi-sapi ini ketika masa panen atau seperti masa untuk dijual ataupun digunakan untuk kurban, ini tidak boleh untuk dikurbankan karena berpotensi untuk penyebaran logam-logam yang terakumulasi dalam tubuh sapi itu akan termakan oleh manusia. Sehingga memang diharapkan di Yogyakarta itu berhati-hati untuk pembelian sapi-sapi yang digunakan untuk bersama-sama, seperti tadi untuk kegiatan penyembelihan untuk di hari raya kurban. Nah, sehingga di sini dampak dari TPA Piungan juga tidak hanya dampaknya dari berupa timbulan udara pencemaran udara tadi, dan juga dampaknya jumlah
naiknya jumlah kandungan organik ke sungai dan ke tanah, tapi juga sekarang ada dampaknya adalah penyebaran kandungan logam di dalam tubuh sapi. Oke. Kemudian adalah sekarang kita akan masuk bagaimanakah kita mengolah sampah. Nah, ada beberapa paradigma yang kita bisa gunakan untuk mengolah sampah. Yang pertama adalah dengan sistem sistem reduce, reuse, dan final disposal. Yang pertama, yang mana kita kembalikan, yang mana awalnya itu adalah kita sedikit mengurangi sampah, kemudian kita sedikit mereuse sampah, dan juga sedikit merecycle sampah, dan yang baru banyak yang kita buang ke pembuangan sampah. Oke. Nah, sehingga di sini ini kita balik, piramidanya kita balik, yang mana piramidanya kita balik jadi seperti sebelah kanan ini, yang mana akan lebih banyak yang kita reduce, kita kurangin, yang lebih banyak kita reuse, kita gunakan kembali, lebih banyak kita recycle, kita olah sampah-sampah tadi menjadi bahan-bahan yang bermanfaat, baru sisanya ada yang final disposal. Jadi yang sedikit memang sampah yang memang tidak bisa kita olah lagi, yang tidak ada manfaatnya lagi, baru kita buang ke tempat TPA. Nah, sebenarnya adalah metode ini adalah metode yang memang digunakan untuk pengurangan sampah sebelum masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, di sini sampah-sampah ini harus kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sebelum kita buang ke TPA. Nah, ini ada beberapa metode dalam mengolah sampah. Yang pertama adalah mengolah sampah di sumber. Nah, pengolah sampah di sumber ini kita mengolah sampah dari sumbernya. Di mana sumbernya? Itu dari rumah masing-masing, dari pasar-pasar, dan dari pribadi kita masing-masing. Yang mana dari sumber ini kita bisa membagi sampah-sampah menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu adalah seperti sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah-sampah dari dapur. Jadi dari dapur ini ada sampah yang anorganik, sampah dari anorganik. Ini sampah-sampah dari yang organik itu merupakan sampah-sampah yang kita bisa hasilkan dari kegiatan, contoh seperti dari sampah plastik, ini sampah kaleng, kemudian kardus dan kertas. Oke. Nah, di sini kita akan memilah semua ini dan juga sampah B3. Sampah B3 ini merupakan sampah B3 ini seperti apa? Seperti baterai, kemudian lampu, dan lainnya. Sehingga di sini kita mulai dari awal, dari dini, dari masing-masing pribadi, setiap rumah itu memilah sampah. Jadi ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah kaleng, dan ada sampah kardus dan juga kertas. Sehingga ada 4 milah sampah. Nah, 4 ini kan yang kita bedakan, dan nanti kita akan treatment masing-masing berbeda. Contoh sampah organik ini kita bisa mengolahnya dengan cara composting. Jadi kita kurangnya sampah organik dengan cara kompos. Cara komposnya sebenarnya gampang. Kita masukin ke dalam wadah tertutup dan kasih beberapa cairan-cairan yang bisa cairan mengandung bakteri yang bisa mengolah sampah organik tadi, nanti akan terolah sendiri dalam waktu beberapa hari, mungkin sekitar 2-1 bulan. Atau bisa dibuat dalam bentuk jumlah besar, nanti akan ada seperti lebah lebah tentara, lebah sih, seperti serangga tentara yang akan makan. Jadi ada jenis serangga namanya fly soldier itu yang memang bagus untuk mengolah sampah. Nah, sampah yang anorganik ini akan kita bisa kirim atau kita jual, sehingga kita bisa mendapat manfaat dengan ini. Dan juga sudah ada juga namanya yang terbaru, dan namanya bank sampah, yang mana yang dari bank sampah ini kita akan membuangnya. Nah, kita akan mengirim ke bank sampah, nanti akan dijual. Yang kedua adalah
konsep reduce, reuse, recycle, yang mana ini kita kurangi sampah yang tadi. Jadi sehingga yang konsep 3 ini adalah konsep yang di sini. Oke. Yang ketiga adalah mengolah sampah di TPST. Jadi setiap sampah-sampah yang tidak diolah tadi itu akan kita angkut ke TPST, tempat penampungan sampah sementara. Nah, di TPST ini akan diolah kembali, akan diuraikan kembali beberapa treatment, sehingga di sini akan kita diolah di sana. Terakhir baru akan dibuang ke TPA. Oke. Nah, di sini itu adalah tahapan-tahapan dan metode mengolah sampah, dari mengolah sampah di sumber, prinsip 3R, mengolah sampah di TPSP, dan mengolah sampah di TPA. Nah, TPA ini baru tempat kita akan membuang sampah dengan cara penimbunan di area tertentu, seperti TPA Piungan tadi. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari program tadi pengolah sampah di sumber tadi, yang mana masing-masing daerah tadi akan membedakan atau memilah sampah di sumber, baru akan diproses, akan diangkut, dan itu akan dipilah di tempat penampungan tadi. Kemudian juga ini contoh pengangkutan sampah di beberapa negara, itu memang beberapa negara itu mereka mengangkut sampah dengan menggunakan mobil sampah yang memang sudah memiliki teknologi press, sehingga ketika sampah tadi diambil langsung akan dipres hingga jumlahnya akan lebih sedikit hasilnya. Ini ada contoh TPA di Bali. Jadi TPA itu sebenarnya tempat penimbunan sampah, yang mana sampah tersebut akan ditimbun dengan cara beberapa tahapan. Yang ini ada ini TPA ini akan setiap ini ada beberapa sel, 1, sel 2. Sel ini akan di cover dengan menggunakan membran. Nah, membran ini akan mengcover agar tidak terjadinya pelepasan cairan lindi tadi masuk dalam tanah. Dengan cara sehingga nanti ketika ini contohnya lapisan membrannya, nanti akan sampahnya masuk ke sini, ditimbun, dimasukin sini aja tanah dulu, tanah, nanti sampah, nanti masukin tanah lagi, tanah, kemudian nanti sampah lagi, nanti baru ada tanah lagi. Oke. Nah, sehingga di sini sampah tadi, maka diharapkan ketika tadi ini ada sampah, maka akan ada beberapa hasil-hasil berupa tadi gas. Ada gas yang ke atas dan juga ada cairan lindi yang akan masuk yang akan dibuang ke tempat pengolahan sampah, tempat pengolahan air lindi. Jadi ipal untuk lindinya. Oke. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini, karena ini sudah habis, sudah cukup lengkap untuk materi pengolahan sampah. Dan nanti akan ada satu tugas yang akan saya buatkan, bagaimana semuanya itu mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi dari sebuah TPA. Mungkin tadi tolong dibuatkan uraian bagaimana saya akan cari TPA di Indonesia, mulai dari apa jenis pengolahan sampah, pengolahan TPA-nya, kemudian berapa dimensinya, kemudian bagaimana metode pengolahannya, dan bagaimana dampak yang akan terjadi. Ini akan saya buatkan formnya, nanti baru akan nanti dibuatkan dikumpulkan tugasnya. Oke, silakan untuk jika ada pertanyaan. Silakan jika pertanyaan.